Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Mutawali, berasal dari Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan citra digital, yakni mengarah pada koreksi radiometrik dan atmosferik. Sebelum kita memasuki pada konten utama video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sudah? Mari kita mulai konten utama pada video kali ini. Sebelum memasuki pada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan pada pengolahan citra digital, yakni koreksi radiometrik dan atmosferik, sebaiknya kita harus memahami apa itu pengolahan citra digital, koreksi radiometrik, dan atmosferik. Kedua hal ini menjadi hal yang sangat fundamental, hal yang sangat mendasar pada pengolahan citra digital sebagai pre-processing atau pra-pemrosesan dari citra digital. Antara koreksi radiometrik dan atmosferik ini cukup berdekatan, cukup saling berkorelasi karena keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam pra-pemrosesan citra digital. Yang pertama, koreksi radiometrik merupakan salah satu pra-pengolahan data citra. Adapun pengertian dari koreksi radiometrik, yakni salah satu pemrosesan pra-pengolahan data citra yang mana ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel agar sesuai dengan seharusnya, yang biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama, menurut Sunarmo tahun 2009. Selain itu, koreksi radiometrik ini ditujukan untuk menghilangkan atau meminimalisasi kesalahan radiometrik akibat aspek eksternal berupa gangguan atmosfer pada saat proses perekaman. Pada umumnya juga, gangguan atmosfer ini dapat berupa serapan, hamburan, dan pantulan yang menyebabkan nilai piksel pada citra perekaman tidak sesuai dengan nilai pantulan objek sebenarnya di lapangan. Kesalahan radiometrik pada citra dapat menyebabkan kesalahan interpretasi, terutama jika interpretasi dilakukan secara digital yang mendasar pada nilai piksel. Pada intinya, sebelum kita melakukan interpretasi objek-objek yang nampak pada citra, kita perlu melakukan koreksi radiometrik agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Jika kita melakukan koreksi radiometrik, maka visual citra akan meningkat kualitasnya serta nilai piksel akan terperbaiki serupa dengan objek sesuai yang ada pada lapangan. Adapun koreksi atmosferik merupakan koreksi lanjutan dari hasil koreksi radiometrik, yang mana ketika sebuah citra yang sudah bagus, sudah cukup terkoreksi, apakah itu digital number-nya maupun kualitas visual citra, maka dengan koreksi atmosferik, kenampakan citra akan lebih jauh bersih dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya sebelum koreksi radiometrik. Dengan koreksi atmosferik juga dapat menyesuaikan aerosol keadaan citra ya. Karena citra terdapat di tempat-tempat yang berbeda, apakah citra tersebut merekam pada pegunungan, atau kepulauan, atau perkotaan, dan lain sebagainya. Maka dengan koreksi atmosferik, kualitas visual citra akan nampak sesuai dengan permukaan bumi yang seharusnya. Tidak ada lagi noise atau pantulan-pantulan yang merusak kenampakan citra oleh atmosfer gitu. Juga pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mengoreksi radiometrik dan atmosferik menggunakan metode flash yang terdapat pada NV 5.3. Kita langsung saja beralih ke NV. Berikut tampilan NV yang sudah kita buka, khususnya kali ini versi 5.3. Bagian kiri terdapat layer manager,
Dan di atasnya terdapat tools-tools yang dapat membantu kita dalam mengolah citra. Juga di bagian kanan di sini terdapat toolbox serta kolom search yang dapat langsung mencari alat-alat dalam pengolahan citra digital lainnya. Baik, kita coba panggil citra yang akan kita koreksi radiometrik dan atmosferiknya. Kita klik File, lalu Open. Pada kali ini, kita akan mencoba mengoreksi citra digital menggunakan citra Landsat 8. Sebelumnya kita harus mengunduh dulu ya citra Landsat 8 ini pada situs-situs tertentu, apakah situs Libra maupun Earth Explorer, USGS, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya citra Landsat 8 terdapat 12 band. Dan kita kali ini akan menggunakan band MTL atau multispektral yang berbentuk teks seperti ini. Kita klik, kita panggil. Maka NV akan memunculkan citra pada muka petanya. Dapat kita lihat di sini citranya cukup tajam ya. Kebetulan citra kali ini berada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, dan ini Kota Bandung. Mungkin kita bisa lihat di sini sedikit kotor. Jika kita koreksi radiometrik, maka penampakan citra akan jauh lebih bersih dari sedia kala. Oke, kita mulai untuk koreksinya. Kita cari di toolbox, kita temukan radiometric correction, atau kita dapat cari ya di toolbox. Kebetulan folder ini sudah terbuka, kita fokus pada radiometric calibration. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita memilih yang mana yang akan kita koreksi dari file MTL yang kita panggil. Kita fokus saja pada multispektral, pastikan spektral subsetnya 7 band. Jika penampakannya sudah aman, maka kita oke. Nah, di sini terdapat tipe kalibrasinya, interleave outputnya, output data type, dan scale factor. Karena kita fokus pada metode flash, maka kita cukup mengklik apply flash setting. Maka output interleave dan scale faktornya akan berubah secara otomatis menurut metode flash yang akan kita pakai pada kali ini. Tidak perlu ada yang diubah lagi, kita langsung tentukan outputnya. Kita tentukan di mana folder yang akan kita tuju. Pastikan folder tersebut masih memiliki space yang cukup untuk menyimpan citra. Karena kita tahu bahwa space untuk menyimpan citra cukup besar ya. Maka kita pastikan dulu folder mana yang cukup kosong, maka kita simpan. Kita beri nama radians untuk koreksi radiometrik. Kita open dan kita centang display result. Jika kita mencentang ini, maka hasil pengolahan radiometric calibration akan langsung muncul di layer manager. Kita klik OK. Setelah beberapa saat, maka hasil dari koreksi radiometrik akan muncul langsung pada muka peta. Dapat kita lihat di sini tampilannya jauh lebih cerah ya dibandingkan dengan citra pada awalnya. Kita cek bahwa citra tanpa koreksi radiometrik jauh lebih gelap ya, cenderung lebih gelap jika kita bandingkan dengan radians, maka citra akan lebih cerah gitu, menyesuaikan dengan kondisi pada permukaan bumi sesungguhnya. Sudah terkoreksi digital number pada citra tersebut menjadi sesuai dengan keadaan pada permukaan bumi ya. Kita cek pada badan yang lainnya, vegetasi hijau,
ya lebih cerah ya. Juga pada pesisir kita lihat juga menampilkan warna yang lebih cerah gitu ya, warna yang lebih indah dibandingkan dengan citra mentah sebelum dikoreksi. Tidak sampai sini bahasan pada video kali ini. Mari kita beranjak pada koreksi atmosferik. Kita membutuhkan file radians yang berasal dari koreksi radiometrik sebelumnya. Nah, kita buka pada folder radiometric correction, lalu kita buka folder atmospheric correction module. Lalu karena pada video kali ini kita fokus pada flash, maka kita buka yang flash, atmospheric correction. Maka akan muncul tab seperti ini, yang mana akan kita breakdown pada video kali ini. Kita input radiance image-nya, dan pada ini kita pilih use single scale for all bands, dengan maksud semua band yang bernilai skalanya 1. Klik OK. Lalu kita tentukan output reflectance atau output dari koreksi atmosferik kali ini. Kita pastikan bahwa penyimpanan kita kali ini memiliki space yang cukup. Kita beri nama contoh radiance reflect. Kita open. Lalu kita tentukan output directory for flash file. Ini sebagai tambahan ya, additional. Kita tetapkan juga barangkali kita membutuhkannya di lain waktu. Dan root name flashnya kita masukkan flash. Pada bagian selanjutnya kita sudah terdapat angka ya di sini, lat sekian, lon sekian. Ini secara otomatis dimasukkan oleh aplikasinya menurut koordinat yang terdapat pada citranya. Kita biarkan saja. Lalu pada sensor type kita masukkan yang multispektral dan masukkan Landsat 8 oli. Karena kebetulan pada contoh kali ini kita menggunakan citra Landsat 8. Maka secara otomatis sensor altitude, ground elevation, dan pixel size akan otomatis terisi. Adapun flight date dan flight time, kita perlu memperhatikan pada file MTL yang berada pada folder citranya. Dapat kita akses pada hasil ekstrak citra, dan kita cari dengan format teks ya, dengan akhiran MTL. Yang ini kita buka saja dalam format teks. Kita cari, nah ternyata date acquired-nya itu pada tanggal 6 bulan 7 2018. Maka kita masukkan tanggal tersebut. Adapun flight time-nya pukul 2:59:35. Nah, pukul ini bukan berarti pada Jawa Barat ya, melainkan waktu setempat lembaga yang mengoperasikan citra Landsat 8. Pukul 2:59, dan ini kita copy saja. Biarkan yang Z-nya. Kita paste bagian detiknya, lalu kita masuk pada bagian ini. Atmospheric model kita masukkan tropical, karena kita tahu bahwa Pulau Jawa dan Indonesia pada iklim tropis. Lalu water column multiplier ini kita biarkan saja. Adapun aerosol model, di sini terdapat no aerosol, rural, maritim, urban, dan troposferik. Kembali pada di mana kajian wilayah yang akan kita fokus.
apakah itu kepulauan, maka kita pilih maritim. Apabila kita memilih perkotaan, maka kita pilih yang urban. Adapun kita mengkaji mengenai dataran tinggi, maka kita pilih troposferik. Kali ini kita contohkan saja, kita memilih yang urban. Aerosol retrieval kita biarkan saja, juga initial visibility kita biarkan saja. Lalu pada multispectral settings kita pilih filter function khusus ya. Kita pilih new file, kita cari di mana kita menginstal NV sebelumnya. Kebetulan saya di local disk E, masuk ke program files, lalu ke Excelis, lalu ke NV53, kemudian resource, lalu filter functions, dan kita cari Landsat Oli. Kita pakai Landsat Oli SLI. Open. Nah, untuk ini kita minimize saja. Kita pilih Landsat Oli SLI. Adapun ini berupa ini ya, optional. Juga pada Cirrus channel ini optional. Tapi kita coba KT upper channel ini kita ubah menjadi SWIR. Juga jika kita ingin meng-save setting yang sudah kita tentukan pada kali ini, kita dapat save pada di sini. Kita choose outputnya, kita beri nama flash ya. Kita open, kita klik OK. Maka kita dapat langsung mengapply dan memproses bagaimana koreksi atmosferik yang dilakukan oleh NV kali ini. Kita klik apply. Wajar saja jika pengoperasian koreksi atmosferik kali ini memakan waktu karena cukup besar ya dalam pengolahan flash atmospheric correction. Juga output citranya pun tidak kecil ya, rata-rata di atas 50 MB bahkan lebih hingga ratusan megabyte. Juga sangat disarankan kondisi laptop yang sangat memadai ya, dengan RAM yang cukup, mungkin 4, dan prosesor yang terbaru gitu. Apakah itu Intel i3 dan setaranya dengan ya. Selain itu, kita usahakan ketika proses loading pengolahan koreksi atmosferik kali ini tidak berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Kita coba biarkan saja pada aplikasi NV, biarkan aplikasi ini meloading hingga selesai pemrosesannya. Nah, dengan tanda ini maka pemrosesan koreksi atmosferik sudah selesai. Dapat kita panggil pada file yang sebelumnya kita simpan. Nah, inilah hasil koreksi atmosferik yang sudah kita lakukan. Mungkin secara sekilas kita lihat mirip ya dengan hasil radians, hasil koreksi radiometrik. Kita bandingkan saja dengan meng-uncheck list ini, dan ternyata iya, pada hasil koreksi atmosferik kenampakan citra jauh lebih cerah gitu ya, karena kita memilih urban ya, yang mana pada umumnya urban atau perkotaan besar cenderung lebih kotor gitu ya atmosfernya, yang menyebabkan perekaman citra terlihat lebih gelap gitu ya, yang disebabkan oleh noise yang terjadi pada atmosfer. Dan kini setelah kita koreksi radiometrik serta atmosferik sangat lengkap, maka
kenampakan permukaan bumi akan sangat cerah ya. Ya, vegetasi pun terlihat lebih cerah gitu ya dibandingkan dengan hasil koreksi radiometrik. Pun begitu, badan air mungkin seperti di pesisir ini lebih sesuai ya dengan kenampakan yang ada pada permukaan bumi yang sebenarnya. Juga terdapat lokasi-lokasi lain yang dapat kita lihat, apakah seperti pemukiman, apakah seperti perkebunan, persawahan, perhutanan, hutan gunung, pegunungan, dan lain-lainnya. Dan kita dapat membandingkan digital number-nya antara ketiga citra ini. Sekian video kali ini. Begitulah pembahasan mengenai koreksi radiometrik dan koreksi atmosferik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.